Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Setelah kita mengetahui definisi dari al-i'tikaf dan syarat yang harus dipenuhi oleh mereka orang-orang yang beriktikaf, maka juga telah kita masuki bahwa al-i'tikaf adalah sunnah yang dulu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka sekarang di khutbah yang kedua ini kita masuk kepada pelengkap kapan seseorang jika memang berniat mau beriktikaf dan apa yang harus dia lakukan, dan apa yang menyebabkan seseorang hilang dari pahala i'tikafnya. Maka yang pertama, kapan seseorang masuk kepada i'tikafnya di masjid dalam i'tikaf khusus 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah muttafaqun alaih disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusallil ghadah summa dakhala ala mu'takifihi, bahwa Nabi Muhammad jika ingin melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi salat fajar di fajar hari ke-21. Kemudian dari situ Nabi tidak masuk lagi ke rumah dan Nabi masuk kepada tempat i'tikafnya. Maka dari sini, barang siapa dari ikhwanuna, dan kami menganjurkan kepada ikhwanuna, para santri dan para banat jika menginginkan juga, dan para ummahat, al-asal kita tidak melarang. Maka silakan untuk masuk kepada i'tikafnya yang beriktikaf 10 dari akhir bulan Ramadan, masuk di awal salat fajar di awal hari ke-21 seperti hadis tadi. Kemudian apa yang disunahkan juga di saat seseorang melaksanakan i'tikaf? Jawabnya adalah dengan membuat kemah kecil. Dan maknanya di sini tidak sulit untuk membuat kemah. Yang jelas dia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Maka maknanya dibikin sekat-sekat khusus dari kain sarung, dari penutup, agar tidak terlihat dengan rekan-rekan yang lain sehingga banyak bicara, banyak ngobrol dan sebagainya. Maka di sini kami membolehkan di Masjid Muqbil Al-Wadi'i untuk dibuat kemah-kemah kecil, atau bagi mereka yang mempunyai kemah-kemah yang sudah siap, ataupun namusiah, kelambu dari nyamuk yang berbentuk kemah apa saja, maka dipersilahkan, yang jelas tidak merusak dinding masjid dengan dipaku-paku dan sebagainya. Maka ini adalah dari sunnah, dan pendalilannya seperti hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, di mana disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadkhulu ala mu'takifihi wa ana alladhi darabtu lahu khab'ah, dan dulu aku yang membuat bagi dia kemah. Maka Aisyah istri Nabi yang paling dia cintai dan paling muda, dia yang paling banyak mengurusi Nabi, maka dia membuat kemah untuk Nabi, kemah kecil, agar Nabi fokus di masjid, tidak terlihat dengan para sahabat dan tidak duduk dengan para sahabat. Maka ini dari sunnah. Kemudian apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang i'tikaf? Maka orang-orang yang i'tikaf boleh baginya untuk melaksanakan apa saja dari kegiatan manusia. Boleh berbicara dengan rekannya, namun jangan lupa tujuan dari i'tikaf adalah memfokuskan ibadah, menjauhkan dari segala dunia.
fokus ibadah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga meskipun halal untuk berbicara, mohon dibatasi, hanya sekedar berbicara yang penting saja. Adapun ngobrol 1 jam 2 jam, apalagi setelah makan atau waktu sahur atau nanti malam, orang lain membaca Al-Quran, dia ngobrol tentang kisah hidupnya sebelum hijrah dan sebagainya, maka di sini tidak pantas. Apa faedahnya dia beriktikaf? Dan dari perkara yang diperbolehkan dalam beriktikaf adalah selain juga berbicara, bagi yang mempunyai istri boleh dikunjungi oleh istrinya dan boleh dikeramasi rambutnya, dan ini dilakukan oleh Nabi. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, aku mendatangi Nabi dan Nabi yudna ilayya ra'suhu, bahwa Nabi mendatangkan kepadaku kepalanya keluar masjid dan aku mengkeramasi kepala Nabi, kata Aisyah, menunjukkan bolehnya. Dan begitu pun boleh diziarahi oleh istri-istrinya, seperti hadis bahwa Sofiyah mengunjungi Nabi di malam bulan Ramadan, rindu, maka tidak apa-apa. Kemudian setelah itu Nabi mengantarnya ke rumahnya, dan ini perkara yang urgen, tidak dibiarkan istrinya pulang sendiri, maka ini perkara yang halal. Namun kita masuk sekarang perkara yang membatalkan dari al-i'tikaf. Maka dari apa-apa yang membatalkan al-i'tikaf, yang pertama adalah keluar dari masjid tanpa sebab. Meskipun dia hanya sekedar 20 menit, 30 menit, yang jelas keluar dari masjid tanpa sebab, maka dia akan bisa terbatalkan dari i'tikafnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yadkhulu baitahu illa li hajatin, bahwa Nabi waktu i'tikaf tidak keluar dari masjid ke rumahnya kecuali untuk hajah yang harus urgen. Apa? Pertama, seperti BAB BAK, mandi. Maka di masjid mana ada tempat BAB dan BAK, dan bahkan tidak boleh, seperti hadis Anas tentang masuknya orang Badu, yang mana dia masuk ke masjid dan kencing di pojok masjid. Maka para sahabat marah, dan Nabi mengatakan, fa inna hadal masjid litasbih wa takbir wa ibadatillah wa qiraatil Quran was shalah. Masjid ini untuk salat, membaca Al-Quran, tasbih dan takbir, bukan untuk ber-MCK, BAB dan BAK di masjid ini. Ini menjadi pendalilan bahwa masjid bukan WC. Maka jika dia mulas dan jika dia ingin memberikan hajatnya, maka dia pulang, dan ini bukan pembatal. Perkara yang kedua yang urgen juga, kalau tadi keluar, maka juga masuk di saat kita butuh kepada makanan. Dan seperti kita ketahui, kita membuatkan makanan untuk santri, para umahat. Namun apakah kita seperti catering, datang ke masjid menyediakan makanan? Mungkin bisa nanti dikirimkan melalui anak-anak kita yang jelas. Jika kalian butuh sahur dan jika kalian butuh buka puasa, tidak apa-apa membagi piket, satu orang mewakili dari kalian semuanya untuk mengambil makanan. Maka ini perkara yang urgen. BAB, BAK, juga mandi. Awas, harus mandi di antara kalian. Jangan ada yang di antara kalian 10 hari tidak mandi karena dengan alasan bukan urgen, kecuali hari Jumat saja. Sehingga orang yang beriktikaf semuanya mengeluh karena orang ini bagaikan bangkai di dalam kemahnya, bau busuk. Dan jika keluar salat pun Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya dalam keadaan kecut. Alhasil, mandilah dan berkeramaslah dan menyikat gigi dan melaksanakan kebersihan yang dibutuhkan untuk badan, maka itu perkara yang urgen. Maka pembatal yang pertama adalah
keluar dari masjid tanpa ada urusan yang penting. Maka seperti anak-anak kita masuk kepada rumah hanya untuk sekedar membelai-belai kucingnya, hanya untuk sekedar mengganti dari pups kucingnya dengan pasir buatan, maka ini pun bukan dari urgen, bukan perkara yang wajib. Alhasil ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, awas bagi para bapak-bapak yang iktikaf, para pengurus misalnya, tidak boleh mendatangi istrinya sambil makan. Kan boleh makan, iya, pulang atau BAB BAK, namun nyicip sedikit, hanya just 5 minutes, hanya 5 menit saja. Maka meskipun 2 menit, 3 menit, selama dia berhubungan intim dengan istrinya dengan alasan MCK, dengan alasan sambil berenang minum air, maka sambil MCK sekalian mandi junub, maka ini pembatal dari iktikaf. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi, fil Baqarah. Maka maknanya wala tubashiruhunna, maka la di sini la nahyah. Tubashiru fi'lun mudhari' yang majzum bihadfin nun. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian, diharamkan bagi kalian laki-laki yang beriktikaf datang kepada istrinya meski just 5 minutes, meskipun hanya 5 menit saja, selama terjadi koitus, hubungan intim, maka dia telah batal dari iktikafnya, karena Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Janganlah kalian berkoitus, bersenggama, mendatangi istri-istri kalian meskipun waktu sedikit dan antum dalam keadaan beriktikaf. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, dia akan batal di saat memutuskan niat dari iktikafnya dikarenakan sebab sesuatu. Dikarenakan sebab sesuatu. Sebab yang menyebabkan dia harus selesai dari iktikafnya karena ada udzur. Baik udzur itu dunia ataupun syar'i, misalnya istrinya sakit, siapa yang menjaga anak-anak dan sebagainya, maka setelah itu dia niatkan, maka terputus dari iktikaf, dari niatnya yang memutuskan iktikaf. Dari 10 hari hanya 3 hari, maka terputus iktikafnya. Mana pendalilannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, di mana di kisah ini banyak sekali pendalilannya yang dijadikan di dalam fikih iktikaf. Hadis yang muttafaqun alaih, bahwa i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Aisyah, wa ana alladhi fa'altu khab'ah, dan aku yang membuat kemah untuk Nabi. Summa ista'dana Hafsah, summa ista'dana Hafsah, ista'danat Hafsah, kemudian Hafsah meminta izin untuk membuat kemah juga. Maka Hafsah diberikan izin, dan Aisyah juga beriktikaf. Kemudian Ja'at Zainab bintu Jahsh meminta izin dan diizinkan oleh Aisyah. Maka akhirnya banyak dari istri-istri Nabi yang beriktikaf. Maka Nabi setelah selesai salat fajar, dia melihat berapa banyak istrinya yang beriktikaf. Maka dia berpikir, apa faidahnya iktikaf? Semua istrinya ada di sini, dan di tafsir disebutkan Nabi mengatakan, al khairu turidna, al khairu turidna, bahwa kalian wahai istri-istriku menginginkan kebaikan, semuanya kalian iktikaf. Maka Nabi berpikir, apa faidahnya iktikaf? Semua istrinya ikut iktikaf. Maka akhirnya Nabi meniatkan untuk keluar dari iktikaf. Disebutkan di hadis, fa'takafa ba'da dzalika asral awal min Syawal. Maka akhirnya Nabi meninggalkan iktikaf pada tahun itu di akhir 10 akhir Ramadan.
namun dia ganti menjadi awal 10 dari bulan Syawal. Maka di bulan Syawal, di pertama bulan Syawal dia iktikaf. Maka inilah dari permasalahan apa yang membatalkan al-iktikaf. Maka setelah itu kita niatkan al-iktikaf bagi kita hanya untuk kepada Allah saja. Dan dari adab-adab beriktikaf, kalian sibuk untuk menuntut ilmu, sibuk untuk merajaah Al-Quran, dan tidaklah iktikaf dijadikan majlis yang haram seperti ghibah, majlis namimah, majlis mengejek temannya, yang mana temannya misalnya full time tidur, dari semenjak ba'da zuhur tidur, kemudian sholat berjamaah, ikut pelajaran 10 menit, 20 menit, tidur lagi, menjelang asar sholat asar, kemudian tidur lagi. Maka ini pun tidak pantas bagi seorang muktakif, banyak tidur, kemudian di antara mereka ada yang menggunjing, dasar pelor, setiap nempel molor, maka semua itu tidak pantas bagi orang yang muktakif. Maka dari adab orang yang beriktikaf agar dia disibukkan ibadah kepada Allah dari menuntut ilmu syar'i, dan alhamdulillah kita akan terus melaksanakan pelajaran-pelajaran ilmu syar'i. Dan yang kedua salat berjamaah, dan yang ketiga murajaah Al-Quran, dan yang keempat tidak melaksanakan perkara-perkara yang berbuat dosa di kemahnya, tersembunyi sendiri. Awas, jauhkan HP karena mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak pantas di masjid, tersembunyi, atau lagi melaksanakan onani, atau lagi berkumpul dengan kaum muslimin yang lain namun sibuk dengan menggunjing, begibah dan namimah. Maka ini yang terakhir dari adab mereka orang-orang yang beriktikaf. Maka jika kita mengetahui semuanya ini, insya Allah iktikaf yang akan kita lakukan di atas ilmu dan membuahkan hikmah yang diinginkan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, barang siapa yang iktikafnya batal, maka di sana masih ada waktu untuk mengqadha, dan mengqadhanya kapanpun. Maka disyariatkan bagi mereka orang-orang yang biasa beriktikaf, kemudian qadarullah ada suatu kepentingan, seperti kami contohkan tadi, ada sesuatu urgen perkara dunia, maka dia meninggalkan iktikafnya yang hanya sekedar 2 hari, 3 hari, sepekan dan lebih atau kurang. Maka yang terakhir dari pembahasan kita adalah bolehnya diqadha dari iktikaf, sesuai hadis yang datang dari Aisyah yang terdahulu, bahwa Nabi setelah sholat fajar melihat istri-istrinya beriktikaf dan mengatakan al khairu turidna, kalian semuanya ingin kebaikan. Maka akhirnya Nabi membatalkan dari iktikaf dan Nabi mengqadhanya di 10 awal dari bulan Syawal. Maka barang siapa yang mempunyai udzur, janganlah sedih tidak bisa beriktikaf, maka silahkan beriktikaf di waktu yang lain. Wa naktafi ila huna, as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yursida wulata amrina. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini, dan menjaga dan membimbing dan memberikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita yang mengurusi pemerintah kita, pemerintahan kita, seperti Pak Jokowi dan para stafnya dari kementerian, dan begitupun dari anggota MPR dan DPR yang bertanggung jawab atas kemaslahatan negeri ini. Kita doakan agar mereka semua dibimbing hidayah oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka memimpin negeri ini dalam keadaan di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita rakyat dalam keadaan tentram sentosa mengikuti imam-imam, pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah juga, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, di bulan Ramadan ini
Berikanlah kepada kami rizki-rizki yang melimpah, karena kami membutuhkan untuk zakatil fitr, dan kami membutuhkan untuk memberikan makanan dan minuman hari Id kepada anak-anak dan istri kita. Maka wahai Allah, limpahkanlah kepada kami rizki-rizki yang halal dan melimpah. Dan begitupun kepada Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang gratisan ini, agar diberikan kemudahan untuk membeli kuota ataupun untuk membeli token listrik dan minum dan makanan, beras dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang telah engkau janjikan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agamanya dan menolong orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Dan begitupun kami mohon kepadamu ya Allah, an yataqabbal minas siyamana wa qiyamana, agar Allah menerima dari puasa-puasa kami dan dari salat-salat malam kami, tarawih kami, dan salat wajib kami, dan juga ibadah menuntut ilmu, yang mana ini adalah ibadah yang paling agung. Maka yang akhir kita katakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Istau tarasu sausufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisih Yahud wa Nasara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatul hatab, fi jidha hablum mim masad. Allah. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awe wa wajadaka dhallan fahade wa wajadaka ailan fa'agne fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar.